Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 87. Jadi kita menggunakan tafsir Al-Baydawi yang dikarang oleh Imam Al-Baydawi. Kita sudah sampai ayat 87. Ya, jadi ayat 87 kita masih cerita tentang Bani Israel. Lebih khususnya ketika mereka menentang dinamakan dengan Yahudi. Sebelum menentang itu dipanggil Bani Israel. Jadi makanya Yahudi itu adalah turunan dari Bani Israel. Satu kelompok yang menentang. Kemudian Nasrani begitu juga dari Bani Israel. Adalah satu kelompok yang ingin membela Nabi Isa alaihissalam. Itu tidak banyak, cuma 12 orang. Ini asal mula Nasrani. Nasrani itu berasal dari kalimat Nasara. Nasara itu menolong. Jadi digunakan ya nisbah di situ menjadi Nasraniyun. Sehingga mereka ini mengatakan kepada Nabi Isa, kami adalah nahnu ansarullah. Kami adalah kaum Nasrani yang menolong kamu dari kecaman Yahudi yang akan membunuhmu. Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka ditahan oleh kelompok Nasrani. Makanya Yahudi sama Nasrani apa sih? Yang beda berapa? Ya, jadi sekarang ini kita cerita tentang Nabi Isa. Bagaimana Nabi Isa diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat. Ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Musal kitab. Ya, segitu dulu kita baca karena ayatnya panjang sekali. Ya, coba dibaca. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab dan Taurat. Ya. Ataina itu maknanya anzalna. Jadi ataina bukan ataina itu kalau kita saya berikan. Tetapi makna ataina di sini anzalna. Karena kitab Taurat itu salah satu kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan diperoleh begitu saja, tidak. Kitab Taurat ini ada yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan 8 lempengan. Ada yang mengatakan 9. Sebagian mengatakan bentuknya ini dalam bentuk batu. Makanya Nabi Musa alaihissalam membawa 7 lempengan, 8 lempengan atau 9 lempengan batu yang beliau terima di ketika menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian penafsir mengatakan al-khasyab. Khasyab itu apa? Kayu. Jadi kayu itu sudah tertulis firman Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9. Di dalam Taurat ini, kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan safar. Mananya nanti asfara dalam Al-Qur'an kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa asfara. Asfara itu apa? Itulah Taurat. Ya, Taurat. Jadi isi Taurat nanti ada menceritakan tentang takwin, safar takwin, proses kejadian langit dan bumi. Ini ada kita jumpai juga di dalam Injil. Tetapi kalau kita melihat dalam Al-Quran lebih rinci lagi proses kejadian takwin ini. Kemudian begitu juga di dalam Taurat itu ada bagaimana Bani Israel kok bisa sampai ke Mesir. Perjalanan Bani Israel. Makanya Bani Israel pernah sekali ingin membuli Rasulullah SAW. Artinya kalau seorang Rasul pasti tahu isi kitab terdahulu. Ditanya oleh Yahudi, Pak, ingin memancing Rasulullah SAW. Yahudi bertanya, ya Muhammad, Bani Israel kok bisa ada di Mesir? Kok bisa ada di Mesir? Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam kok bisa berada di Mesir? Keturunannya kok bisa berada di Mesir? Akhirnya Nabi Muhammad terdiam sebentar dan turunlah ayat Al-Quran. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana pertama sekali Bani Israel itu berada di Mesir. Dan kemudian bagaimana Bani Israel itu berpindah. Maka kan diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam berbagai tempat. Nabi Yusuf termasuk dalam surah Yusuf itu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Alkitab, penulisan Alkitab dalam Al-Quran itu ada 162 kali. 162 kali. 162 kali itu dibagi menjadi 3. Walaupun ada sebagian penafsir menambahkan satu lagi, Alkitab itu adalah Injil. Tetapi ini hanya sebagian kecil saja mengatakan Alkitab itu adalah Injil. Kalau Injil tetap Injil. Ya, tapi kalau Alkitab itu ada 3. Yang pertama Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena di ayat permulaan ini ta'zim untuk Al-Quran. Maka itu Al-Quranul Karim. Yang kedua, Alkitab itulah ini, Pak. Ataina Musal kitaba. Itu maknanya Taurat. Bagaimana kita membedakan antara kitab Taurat dan kitab Al-Quran dalam penulisan ini? Kalau cerita tentang Bani Israel, Allah menyinggung tentang Alkitab, berarti itu Taurat. Ketika dalam Al-Quran tidak menyinggung Nabi Musa alaihissalam, berarti itu Al-Quranul Karim. 2. Yang ketiga, Alkitab itu maknanya Lauhul Mahfuz. Fi kitabim mubin. Jadi sebagian nanti ada yang salah mengartikan dalam kitab yang nyata, yaitu Al-Quran dan Taurat, tidak. Kitabim mubin maknanya li Lauhul Mahfuz. Bagaimana kita bedakan? Dia biasanya tidak ada alif lam. Kitabim mubin. Kalau tidak ada alif lam kemudian bersambung dengan mubin, tidak ada lain, ini adalah Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Walaqad ataina Musal kitaba. Maka cerita Nabi Musa itu sangat familiar di Arab. Jadi kalau ada apa-apa Nabi Musa, tidak Nabi Isa. Ada apa sebenarnya? Padahal Nabi Isa juga diturunkan kitab Injil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Isa cuma 3 tahun bersama Bani Israel. Itu pada akhir-akhir tahunnya mereka kan ingin membunuh Nabi Isa. Gara-gara apa? Nabi Isa mengatakan, "Ausani bis salati waz zakati." Ini ajaran saya, kata Nabi Isa, ajaran ilahi, mengajak kalian untuk salat dan berpuasa. Oh, baik macam-macam Nabi Isa. Yang macam-macam. Saya akan meluruskan apa yang ada di dalam kitab Taurat kalian, yang mengharamkan sebagian, membolehkan sebagian, padahal itu tidak haram dan itu tidak boleh. Dan itu boleh lagi. Marah ya Yahudi, Pak. Ini alasan Yahudi membunuh Nabi Isa alaihissalam. Jadi makanya mereka merencanakan pembunuhan Nabi Isa. Siapa itu? Yahudi. Siapa Yahudi? Bani Israel. Nabi Isa siapa? Bani Israel juga, tapi bukan Yahudi, Pak. Tapi bukan Yahudi. Ya. Bani Israel tapi bukan Yahudi. Yahudi ini adalah satu kelompok yang membangkang. Maka makna Yahudi itu apa? Inna hudna ilaika. Hudna itu di dalam bahasa Ibrani itu maknanya taubat. Kami bertaubat, maka Yahudi. Maka nama Yahudi itu diambil dari kalimat Ibrani, yaitu hada Yahudu. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran, mereka selalu mengatakan inna hudna ilaika. Kami bertaubat saja. Kalau ada salah bertaubat lagi, maka bertaubatlah. Mereka menganggap tidak bersalah karena sudah bertaubat. Karena apa? Dinisbahkan kepada namanya sendiri Yahudi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa kaffaina min ba'dihi birrusul. Ya, sekarang yang kedua. Nah, coba dibaca lagi saja. Kami telah menyusulinya dalam kurun berturut-turut sesudah itu dengan rasul. Iya. Wa kaffaina min ba'dihi birrusul. Kaffaina itu berasal dari kafa. Kafa itu mengikuti, kemana saja diikuti. Maknanya setelah Nabi Musa, banyak kami utus nabi-nabi. Inilah alasan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Saya melebihkan kalian dibandingkan orang lain. Bani Israel, bukan Yahudi. Kenapa? Karena banyak keturunan Bani Israel itu yang menjadi nabi, apalagi keturunan Nabi Musa alaihissalam. Ini makna waqafaina. Artinya sebelum Nabi Musa, syariat Taurat itu tidak ada. Setelah Nabi Musa, maka dijalankan oleh nabi-nabi yang lain, Pak, sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa nanti diganti oleh Allah dengan Injil. Kenapa? Untuk menyempurnakan isi Taurat lagi. Karena Taurat itu cuma berisi seperti tadi. Tidak ini Injil, Pak. Tapi walaupun Injil sudah dirubah-rubah sekarang. Jadi itulah seperti tadi, bagaimana perjalanannya, bagaimana penciptaan langit dan bumi. Bagaimana Rasul dari Bani Israel, itu saja ceritanya. Dan yang terakhir ada 10
perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 perintah Allah, perintah salat, perintah ini, perintah itu. Ini yang tidak mereka mau. Dan datang Nabi Isa alaihissalam ditambah lagi perintah itu dan mereka tidak mau. Ya. Jadi maksud waqafaina di sini syariat Taurat itu menjalankan isi Taurat setelah Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya apa? Suhuf Ibrahim. Ya, mereka menjalankan suhuf Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna waqafaina. Waqafaina dalam bahasa lain wa arsalna, kami utus. Kami ikuti, ada maknanya tatabu. Jadi setelah Nabi ini terus ikut-ikutan terus para nabi setelah Nabi Musa alaihissalam. Makanya cerita Nabi Musa itu sama kaum kafir Quraisy itu lebih lengkap ceritanya dibandingkan cerita Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa cuma 3 tahun. Nabi Musa tidak lama sekali, Nabi Musa ratusan ya, Nabi Musa alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran ada 3 kaum. Sebagian mengatakan 2 kaum, sebagian mengatakan tidak, 3 kaum yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan diangkat derajatnya. Yang pertama siapa? Yang pertama Bani Israel. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Saya lebihkan kalian dibandingkan penduduk alam yang ada di dunia ini. Kenapa? Para nabi banyak dari Bani Israel. Bani Israel orangnya cerdas mereka. Dibuktikan apa? Mereka selalu menulis. Ini Bani Israel. Tetapi pada akhirnya Allah mengatakan, saya melaknat kalian gara-gara kalian mengatakan hadza min indillah. Setelah kalian robah, kalian tulis, kalian katakan ini adalah firman Allah. Itu yang membuat saya murka, kata Allah. 1. Yang kedua, itu suku Quraisy. Suku Quraisy diabadikan dalam Al-Quran dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'ilafi Quraisy. Ilaf, arti ilaf apa? Ilaf itu luar biasa suku Quraisy. Sanggup melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yaman, pulang pergi. Dari Mekah jalan kaki menuju Syam, pulang pergi. Begitu hebat kekuatan mereka. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi dengan syarat kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada orang mengatakan saya khaira ummah. Beriman tak tepuk tangan. Amar ma'ruf tak tepuk tangan. Nahi munkar tak tepuk tangan. Ya. Jadi artinya apa? Ada 3 kelompok, 3 umat yang diabadikan dalam Al-Quran dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ya seperti tadi kan syarat juga. Yang kedua juga syarat, yang ketiga juga ada syaratnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Oke, sekarang kita sambung yang ketiga. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Ya, sekarang potongan ayat yang ketiga. Ya, coba dibaca. Dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran dalam mukjizat kepada Isa. Sudah. Isa bin Maryam. Allah ingin ceritakan begini. Dari Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Isa itu Bani Israel semuanya. Dan Nabi Isa juga Bani Israel. Nabi Isa bukan rasul untuk Yahudi. Nabi Isa mengatakan wa rasulan ila Bani Israel. Saya rasul untuk Bani Israel, bukan rasul untuk Yahudi. Karena Yahudi sudah lahir pada masa itu. Yahudi lahir pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka tidak mau diajak untuk beribadah kepada Allah. Sehingga malaikat mengatakan, kalau coba lihat ke atas. Ya, ini ucapan Nabi Musa. Jadi artinya malaikat mengangkat gunung, coba lihat ke atas. Kalau tidak percaya kepada Taurat, maka gunung ini akan aku timpakan kepadamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Yahudi takutnya luar biasa. Akhirnya dia mengatakan apa? Sami'na. Setelah mereka dengar, wasaina. Ya, artinya apa? Gunung sudah berpindah, wasaina. Ai dapat tidak. Pak dapat firman-Nya. Ya, isi Taurat itu. Ya, jadi kemudian Nabi Isa alaihissalam juga rasul untuk Bani Israel, bukan Yahudi. Yahudi itu identik dengan penentang. Ya, identik dengan penentang. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Saya memberikan, ini mana ataina. Saya memberikan kepada Nabi Isa bin Maryam. Maryam ini ibunya namanya Hannah. Ayahnya Imran. Jadi ayahnya Imran, ibunya Hannah. Hannah ini dia punya kakak. Kakaknya itu adalah istri Nabi Zakaria alaihissalam.
Ya, mereka waktu itu belum ada anak. Anaknya siapa? Itulah Nabi Yahya, ya Pak, Nabi Yahya. Maka Nabi Yahya itu punya anak tidak jauh berbeda ketika lahir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah keponakannya, sedangkan Yahya anak kandungnya Nabi Zakaria. Maka selisih Nabi Zakaria dengan ini cuma berapa tahun saja selisihnya. Umurnya tidak begitu jauh. Tetapi ketika Maryam masih kecil, tetap dijaga oleh Nabi Zakaria. Tetap dijaga oleh Nabi Zakaria. Kapan Maryam mengandung? Fi 13, ketika umur dia 13 tahun. Ya. Jadi ketika umur 13 tahun Maryam mengandung. Kemudian duluan mengandung istri Nabi Zakaria. Jadi istri Nabi Zakaria, kakaknya Hannah juga mengandung. Makanya duluan lahir Nabi Yahya, baru lahir Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang masalahnya, bayinat itu apa bayinat? Saya berikan kepada Nabi Isa bayinat. Apa itu bayinat? Yang pertama, ada yang mengatakan al-mu'jizat. Mujizat bagaimana? Tiba-tiba tanpa ayah bisa lahir. Jadi kita tidak bisa menggunakan teori teori kedokteran kan begini. Kalau tidak min sulbi baini sulbi wa taraib, ya, wa innahu ala raj'ihi laqadir. Itu teori kedokteran begitu. Jadi manusia itu, kata Imam Syaukani, la yakunu walad illa min ma'aini, kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir beliau. Seorang itu tidak akan terjadi kalau tanpa adanya dua air. Min baini sulbi itu tulang belakang laki-laki, wa taraib. Taraib itu tulang dada perempuan. Kata Imam Syaukani, arba'u dhila'in fil yumna wa arba'u dhila'in fil yasar. Ada 4 tulang di kanan, 4 tulang di kiri. 4 tulang ini menghasilkan namanya taraib. Ya, Mbak, taraib. Pertemuan sulbi dan taraib, kata Imam Syaukani, fayakunu walad. Ya, tapi kita tidak bisa gunakan teori itu. Ini teori umum. Teori umum, Pak. Kenapa? Ada seorang yang lahir tanpa melalui sulbi dan taraib. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Ada seseorang lahir tanpa ada ayah dan ibu, sulbi tidak ada, taraib tidak ada, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi artinya ini juga menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Sajadah yang dibaca tadi, ya, Nabi Adam engkau aku ciptakan min turab. Setelahmu keturunanmu aku ciptakan dari min maniyin, ya, dari air yang hina. Ya. Ini makna mujizat yang pertama. Itu mujizat Nabi Isa alaihissalam berada dalam kandungan ibunya, dia tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Ya, jadi ayah tidak ada. Kemudian yang kedua, makna mukjizat di sini, kita berpanduan saja sama tafsir Baitawi. Apa mukjizat itu? Al-Injil. Nabi Isa diberikan Injil oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Injil. Jadi kitab Injil itu kalau untuk dikaji-kaji aja tidak ada masalah, kita lihat-lihat saja, nyempulnya. Jadi artinya kita itu beriman kepada kitab-kitab terdahulu itu harus, tapi secara ijmali. Maknanya apa? Kita yakin Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kita yakin Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu terlepas dari tahrif. Tahrif itu apa? Diotak-atik, dirubah dan lain sebagainya, itu terserah. Yang jelas kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini dua. Ini yang namanya bayinat. Yang ketiga bayinat, Nabi Isa alaihissalam setelah lahir diberikan mukjizat. Ya, kalau tadi yang namanya mukjizat, Nabi Isa lahir tanpa ayah. Sekarang yang ketiga, ya kan dikatakan mukjizat, Nabi Isa ketika lahir diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan. Apa kelebihannya? Beliau bisa menghidupkan orang mati. Ada beberapa orang yang meninggal yang beliau hidupkan. Salah satunya apa? Ada teman beliau waktu kecil. Ketika meninggal dunia, itu dianggotong oleh Bani Israel. Ditanya oleh Nabi Isa, siapa dalam kerenda itu? Mereka mengatakan, ini bisa kita lihat di dalam tafsir Baitawi, kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, bisa kita lihat dalam tafsir Al-Baghawi, kita lihat dalam tafsir Al-Qatadah. Kemudian Bani Israel mengatakan, itu kan teman kamu dulu itu, sepermainan kamu. Nabi Isa berdoa kepada Allahumma, ya Allah, hidupkan dia kembali. Udah berubah jimat. Katanya ubah lihat datang ke kerenda, udah berubah keruh, udah menyokot tapi inanya. Ya, jadi artinya apa? Mereka saking ketakutannya dilemparnya itu. Kenapa? Karena orang itu hidup kembali. Masalahnya temannya hidup kembali dan dia menikah dan punya anak lagi, Pak. Punya anak. Ya, ini Pak, satu. Yang kedua, ada seorang wanita.
Seorang wanita dia menangis terus. Kenapa anaknya sudah meninggal dunia? Anaknya perempuan. Waktu itu didatangi oleh Nabi Isa alaihissalam dan dikatakan, kenapa ibu menangis? Drone mangat, drone anu cuma tabahnya kalian ni. Anu lon ni tabah meninggal dunia anak lain. Ketika itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, anak ini hidup lagi, yang perempuan ini hidup lagi, dan dia menikah dan punya anak lagi, sudah 2. Yang ketiga, waktu itu apa? Untuk apa dihidupkan? Supaya Bani Israel yakin dengan Nabi Isa diutus oleh Allah, tapi tidak yakin juga mereka. Nenanya mati suri, yang ibu ya mati suri. Yang kedua begitu ya mati surinya. Dia mati kemudian dia tertidur sebentar. Engkau hidupkan, mana ada itu, kata Bani Israel. Akhirnya Nabi Isa cari jalan keluar. Bagaimana caranya? Mereka tidak beriman juga. Anda beriman juga. Akhirnya apa? Kita pergi ke kuburan anak Nabi Adam alaihissalam. Kuburan anak Nabi Adam kan sudah ribuan tahun ya Pak. Ribuan tahun itu. Ketika datang, kuburnya itu adalah kuburan Sam bin Nuh. Nabi Isa berdoa kepada Allah, ya Allah bangkitkan Sam bin Nuh dari kuburnya. Rupanya bangkit. Di dalam tafsir Baidawi diungkapkan, dalam tafsir Sawi juga, fadhahara ra'suhu, yang nampak cuma kepalanya saja. Dan dia bertanya, berarti kepala berarti tengkoraknya saja. Dan dia bertanya, ya Ruhallah, aja'at qiyamah, wahai Isa alaihissalam, apakah sudah datang kiamat? Belum. Jadi kenapa bangkitkan saya? Kenapa saya bangkit? Kenapa seorang itu akan bangkit ketika sudah tiupan sangkakala yang kedua? Belum lagi untuk menampakkan mukjizat kepada mereka. Sekarang minta lagi kepada Allah supaya saya mati lagi. Bukan di Sam bin Nuh. Akhirnya apa? Sam bin Nuh meninggal lagi. Tapi Bani Israel tidak percaya juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa apa? Mengambil tanah. Diambil tanah. Fatafukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Dari tanah itu menjadi burung. Burung apa? Burung merpati. Burung itu terbang terus ke atas. Tapi tidak lama 1-2 jam burung itu jatuh kembali menjadi tanah. Bani Israel juga mengatakan itu sihir. Tidak percaya mereka. Inilah namanya menghidupkan orang mati. Termasuk binatang yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Ada orang buta, Orang buta ini bisa melihat kembali. Ya, dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya bukan Nabi Isanya yang hebat, tapi Allah yang memberikan izin kepada Nabi Isa untuk bisa menghidupkan, membuka mata orang yang buta tadi. Wal abras itu begini. Waktu itu mereka ditimpa penyakit sumpah. Tidak ada satu orang dokter pun, seorang tabib pun yang bisa mengobati sumpah itu. Jadi badan ketumpak menumpaknya. Akhirnya apa? Ketika datang Nabi Isa alaihissalam, sumpah ini sembuh, sumpah sembuh. Tetapi alhasil apa? Hanya sedikit yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam juga. Mereka tidak percaya. Kemudian ada mukjizat Nabi Isa. Ma ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Saya tahu apa yang kalian makan di rumah kalian. Apa yang kalian persiapkan untuk besok saya tahu. Nabi Isa tahu. Ini namanya gaib nisbi. Ada juga nanti gaib mutlak yang diketahui oleh Nabi Isa alaihissalam. Bukan saja di rumah, yang akan kalian persiapkan untuk besok saya tahu, kata Nabi Isa alaihissalam. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena kata Imam Al-Qatadah, ilmu Allah itu tidak pernah salah. Ilmu Allah tidak pernah salah. Apapun yang keluar dari mulut Rasulullah tidak pernah salah, tidak pernah salah. Kenapa? Itu adalah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Maka kita bisa begitu juga. Kita minta kepada Allah, ya Allah nepurno lo ni Allah lagi nepurno Nabi Adam, nepurno lo ni Allah lagi nepurno Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, nepurno cilo ni Allah. Paling enggak apa? Kita dibuka muka syafah saja paling enggak. Ya muka syafah. Sehingga Rasulullah mengatakan, hati-hati dengan prediksi orang beriman. Karena dia melihat sesuatu dengan hatinya. Maka hati orang beriman itu yang dalam tanda kutip itu sudah berisi rahmat Allah, hidayah Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir melihat sesuatu bukan lagi katanya. Nabi Khidir sudah diarahkan oleh Allah, ini anak ini akan menjadi ini akan begini, ini akan begini. Itu namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut. Ini makna bil bayinat, bayinat tadi. Kemudian Maryam, kita lihat Maryam itu. Ini dalam bahasa Ibrani, itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa ininya namanya Maryam itu khadim artinya. Wa Maryam
ai khadim. Khadim itu pembantu. Berarti makna Maryam itu dalam bahasa Ibrani adalah pembantu. Pembantu apa? Pembantu rumah Allah, membantu ini, membantu itu dalam tanda kutip ya. Membantu orang-orang beriman. Kemudian ada juga mengatakan kenapa dikatakan Maryam? Maryam tidak pernah duduk dengan laki-laki. Dia selalu dengan perempuan. Maka dipanggil dengan Maryam. Ya. Ini Maryam itu bahasa Ibrani, bahasa mereka itu. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Ya, ini yang banyak kita ini. Coba dibaca lagi. Maryam, kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apa itu Ruhul Kudus? Ada 3. Kita mengambil punya Imam Baydawi juga. Ruhul Kudus yang pertama maknanya Jibril. Jadi kata Imam Baydawi, wa yahtamilu ma'nahu ila Jibril. Jadi maknanya pertama Jibril. Kenapa? Nabi Isa ketika lahir wa ayyadnahu biruhil qudus. Saya perkuat Nabi Isa dengan jagaan dari malaikat Jibril. Ya, maka Nabi Isa terus dijaga oleh malaikat Jibril kemana saja beliau pergi. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, maka Jibril tugasnya menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya wa ayyadnahu biruhil qudus, saya perkuat Nabi Isa dalam berdakwah dengan dijaga oleh malaikat Jibril. Ini satu. Yang kedua, wa ayyadnahu biruhil qudus. Saya jaga dia, saya namakan dia dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau disebutkan Ruhul Kudus, itulah Nabi Isa. Ada apa Ruhul Kudus? Ruh itu roh, Kudus itu apa? Kudus itu suci. Kenapa roh suci? Di dalam surah Ali Imran, ibunya Hannah ketika anaknya mau melahirkan, itu Hannah mau melahirkan Maryam. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan anak saya dan keturunannya minas syaitanir rajim, ya, dari syaitan. Maksud anak keturunan siapa? Anak saya Maryam. Kalau Maryam punya anak lagi, jauhkanlah kedua orang ini dari sentuhan syaitan. Makanya dalam surah Ali Imran itu penafsir berkomentar di situ. Apa komentarnya? Ada 2 bayi di dunia ini. Ketika lahir ke dunia, tidak pernah disentuh oleh setan adalah Isa alaihissalam dan Maryam dan Isa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Hannah berdoa kepada Allah, ya Allah, jaga anak saya minasyaitonir rajim. Diterima oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Doanya saya kabulkan. Makanya seorang ibu ketika mau mengandung anak berdoa saja, apa saja doa untuk kebaikan seorang anak. Mudah-mudahan seperti Hannah juga. Artinya apa? Dikabulkan doanya. Rupanya waktu lahir Maryam, lam yamsasu syaitan. Syaitan tidak pernah menyentuh Maryam. Makanya di dalam tafsir diungkapkan, kenapa bayi itu menangis? Kalau dalam kedokteran karena sudah tadi pusatnya diputuskan, kemudian dia nangis. Kalau nggak nangis pun gigi pumo. Ya. Tapi dalam kajian tafsir, kenapa menangis? Li'anna lamasuhu syaitan. Karena disentuh oleh syaitan. Untuk perkenalan, Pak. Ya, jadi syaitan memperkenalkan diri, kamu akan hidup di dunia aku, kata syaitan. Kenapa? Saya akan menggodamu dan terus kita hidup sampai kamu mati. Jadi kesempatan bayi itu, kalau bayi diberikan waktu 10 tahun terus bersama syaitan. Berarti kalau 20 tahun selalu bersama syaitan. Makanya kita itu selalu dekat dengan syaitan, selalu syaitan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu masuk ke dalam rumahmu, ada orang, tidak ada orang, ucapkanlah salam. Ya. Assalamualaikum, ucap salam. Ya. Dan Rasulullah menambahkan, kalau bisa tambahkanlah salawat. Assalamualaikum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau ada baca alam, qul wallahu, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Kenapa? Rasulullah bisa mengetahui hal gaib, bahkan gaib mutlak, akibat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di rumah kita itu setannya menggantung-gantung. Setan menggantung. Kita keluar rumah menggantung lagi karena hanauru. Ya, apalagi rumah tidak pernah baca Quran. Apalagi rumah tidak pernah salat sunnah di situ, Pak. Kan kalau salat sunnah kan lebih baik di rumah. Sebelum berangkat ke masjid salat sunnah dulu di rumah. Berangkat kemari ya, Pak. Jadi dia boleh di sini, boleh bukan tidak boleh. Kita salat sunnah wudu dulu di rumah. Baca wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Atau kita salat sunat tahajud atau witir di rumah. Witir bidan, tahajud bidan, baca Quran bidan, teman tunah bidan, teputan. Maka rumahnya mau pakai tapi ya.
Lintu mau pakainya mana itu mana kena ipo piring ipo. Ya, ufu ipo ni. Jadi ipo je hancur le rumah. Maka paling enggak satu-satunya. Kalau itu sudah tidak ada. Ketika kita masuk ke dalam rumah, assalamualaikum. Naurung atau hanaurung? Menyo naurung berarti jauh. Menyo hanaurung berarti hana jauh. Tapi naci yang hanaurung jauhnya 20 juga. Ya, menyo dekat itu hanaurung rumah kunci nampak drone mai jauh Pak Alikomnya kaji 20 juga. Tapi jarum Pak, jarum. Setan itu dia mendengar ya, dia mendengar. Apa kata setan? Dia menyikapi hadis Rasulullah tadi. Kalau ada seorang masuk ke rumahnya mengucapkan salam, dia bersalawat pada Nabi, dia mengucapkan 3 qul tadi, setan akan mengatakan laisa lana ahlu. Kita enggak cocok tinggal di sini. Nyo rumah urung aulia, urung karamah ya. Urung apa keselamatan keberkahan ya tak weh ya. Iweh setan apa? Nanti dia balik lagi. Dia katakan apa? Untuk dah balik lah, Pak. Balik lah. Waktu dah rumah tak salu mai wolong ni, Pak. Ya, mak dia pergi lagi dia. Makanya rumah itu tenang, dia tenang. Dia tenang tak waktu setan-setan dekat kalian, Pak. Menggantung-gantung setannya. Ya. Apalagi rumah yang kita tinggalkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini Ruhul Kudus yang kedua. Jadi artinya Nabi Isa alaihissalam juga ketika lahir itu tidak disentuh oleh setan. Maka Nabi Isa tidak menangisnya. Makanya yang lain itu kenapa dia menangis? Lianna lama syaitan. Dia disentuh oleh setan, maka dia berteriak dan menangis. Sedangkan orang tuanya bangga, ni lu kalahir. Anu bunuh ikli, bukan yang tentu oleh setan. Ketika anak ini dewasa, dia mau meninggal dunia, dia senang, alhamdulillah. Tapi orang cik kagak mau. Karena ni lu kagak mau, Pak, yang terbalik. Waktu lahir anak gemuk, kerana tentu oleh setan, tapi orang cik tenang. Kalahir ni lu. Waktu mau meninggal dunia, anak ini senang, dia tersenyum, dia melihat apa-apa saja dia lihat. Ayah saya melihat ini, ayah saya melihat surga, ayah saya melihat macam-macam. Ya kagak mau, Pak. Ya Allah, ni lu kerap meninggal dunia, ni kayak kalau macam-macam. Jadi anaknya senang, ayahnya susah ke susahnya. Sekarang kita lanjut. Ruhul Kudus yang ketiga, yaitu di sini disebutkan sifatullah. Sifat-sifat Allah yang terus menjaga Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sifat-sifat Allah yang terus menjaga Nabi Isa? Nabi Isa rupanya selalu teringat kepada Allah. Maka inilah kata kunci, Pak. Kalau ingin dijaga oleh Allah, teringatlah kepada Allah. Mana dalilnya? Di dalam tafsir Baidawi ada juga. Dalam tafsir Sawi, ketika Nabi Isa ini pengakuan Maryam mengatakan, falamma khalaitu, ketika saya sendiri, takallama ma'i, dia ngomong dengan saya. Falamma ittama'tu ma'an nasi, ketika saya bergabung dengan manusia, dia bertasbih terus dalam perutku. Ya, Nabi Isa alaihissalam, dia bertasbih. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Jabbar. Jadi makanya Allah mengatakan kalau ingin mengenalku, kenalilah asmaku. Maka Allah mengatakan falillahil asmaul husna. Saya banyak nama saya, kata Allah. Ya, kalau ingin bermasalah, kalau ada masalah, panggil namaku saja, kata Allah. Panggil saja namaku. Aku akan menjagamu, kata Allah. Makanya ini begitu juga. Ruhul Kudus itu apa? Sifatullah. Jadi artinya apa? Asma Allah itu, karena Nabi Isa alaihissalam dekat sekali dengan Allah, maka Allah juga dekat dengan beliau. Kita kalau ingin dijaga oleh Allah, kita ingin dekat dengan Allah, ya, maka dekatilah sifatnya. Bagaimana sifat Allah? Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Basit, Al-Qabid, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Muhaimin. Yang menyona masalah salah satu sifat saja kita panggil. Inilah yang ada pada Nabi Isa alaihissalam. Ketika bermasalah, selalu memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuat dia nama sana. Pak Kadis nak tolong dia. Pak Kadis yang telefon. Pak Camat nak tolong dia. Nyo masalah lu kawat dah masalahnya. Pak Gubernur nak tolong dia. Nyo kedrong kabeh lu. Apa salahnya ambil wudu, kita salat 2 rakaat. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah nak tolong lu ya Allah. Ya rezeki ke butuh dah lu ya Allah. Kita panggil nama ya Razak, ya Razak dah. Ya Muhaimin. Ya Allah jagalah saya ya Allah. Lur kadi intimidasi lur lain ya Allah. Beda tu laki tu orang lain, laki tu Allah. Mereka juga mati seperti kita. Jangan katakan mereka, iblis saja enggak bisa macam-macam dengan kita kecuali dengan izin Allah. Malaikat enggak bisa macam-macam dengan kita kecuali dengan izin Allah. Nyo nama malaikat pun kita nyo. Ana unjuk rezeki dia pun kalau engkau hendak kata malaikat Mikail mah. Tak bisa Mikail macam-macam. Kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi, sedikit lagi. Ya waktu hampir habis.
Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Ya, sekarang kita ini dulu, kita yang kasih pendek dulu. Afakullama ja'akum rasulun, itu saja dulu coba. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul? Ya, itu saja dulu. Jadi Allah ingin menguatkan begini. Sebenarnya perle rasul bela rasul, berhantar tebuh rasul memang. Apa enggak cukup satu rasul? Apa enggak cukup dengan Taurat saja? Makanya begitu kerasnya otak manusia itu sehingga apa? Kalau nasuh Ibrahim lalai lama. Kebetulan dalam Taurat lalai lama. Na Injil lalai lama. Na Zabur lalai lama. Sehingga Quran pi lalai cik lama. Jika kebetulan Al-Quran sudah lengkap semuanya. Tapi mentang dia kata alah ada permun, mai permun. Baca ada permun. Waktu ada orang meninggal dunia, Quran apa Quran? Waktu ada orang meninggal Quran. Dia baca Yasin wal Quranil Hakim. Katanya yang kepun baca Yasin bu, katanya yang pak kepun baca kenyan aja, kenyan. Ya jadi kita baca kedraw oleh ada petenang draw. Maka ketika kita baca Yasin untuk kita dulu, untuk tazkirah bagi kita akan mati seperti itu. Ya nampak. Kan berarti Yasin, kedraw Yasin, nyuruh anak hikmah nanya. Orang yang punya hikmah itu melihat segala perubahan-perubahan zaman untuk dirinya sendiri. Melihat orang meninggal untuk dirinya. Oh, maka kalau lu dia meninggal lagi nyoba iman. Maka dia baca Quran kita nyoba. Supaya apa? Supaya kita tazkirah dengan sendiri. Mati ya. Yasin. Ini baca tapi Yasin ke urungnya. Nya nyuruhnya udah lain pegang. Pun baca-baca ke lu ka bereh lu. Dra ka bereh lu. Lu ka bereh lu kai terima oleh malaikat ka menteme alam nyoji. Ka bereh lu. Dra ni orang bereh. Ya. Jadi jangan sampai meninggal kita cari Quran. Jadi artinya sekarang terus kita cari baca Quran, paling enggak kita pahami maknanya. Oh, pahami maknanya. Quran pihan aja, kebetulan Taurat tidak. Makanya Allah katakan, afakullama ja'akum rasul. Artinya apa? Sebenarnya jika kathib, itu rasulnya kathib lah. Dia punya kitab sudah cukup lah. Ya, dalam Al-Quran kan nanya, la tahwa anfusukum istakbartum. Ya, coba kita lanjut. Yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Ya, dia punya rasul menurut keinginan mereka. Mana ada rasul menurut keinginan mereka? Rasul belagenyo ada. Rasul itu sama seperti manusia kita. Ada tidur, ada bangun, pergi bekerja dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ana basyarum mithlukum. Saya seperti kalian, saya juga tidur, saya menikah, saya punya keturunan, saya pergi bekerja, saya beribadah. Akhirnya rasul. Jadi mereka maunya rasul itu dari malaikat. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kalaupun saya turunkan malaikat kepada mereka, tetap tidak beriman menyuruh hati kuton. Ya, sehebat apapun dia, kalau hati kuton, yang hana boleh banyak itu hati gedro hati. Maka kita jangan sampai menutup pintu hati kita dengan penyakit hati. Tapi bagaimana Allah, ya Allah bukan menutup pintu hati lu. Gedro oleh Allah karena apa? Di dalamnya karena penyakit. Yang pegang penyakit kita nyuci cuma. Maka penyakit paling ini di hati ini adalah penyakit-penyakit dengki, ku'eh, apa? Ku'eh ke kau? Syirik. Kalau dengan Allah itu syirik. Kalau dengan orang lain ku'eh, dengki maknanya. Maka kalau syirik itu nak ada cara lain, hilangkan dulu syirik itu. Kalau dengki itu juga datang minta maaf pada orang itu dan jangan dengki lagi sama dia. Karena kalau hubungan interaksi sosial itu penyakit paling tinggi adalah dengki. Dengan penyakit dengki itu muncul yang lain, Jadi makanya menyuruh tidak urung ke dengki sama orang lain, ya apa harapan? Muncul yang lain, ria muncul, takabur muncul. Yang kalau sudah dengki, yang paling hebat kalun. Mana ada Muhammad? Yang diangkat sebagai pimpinan semajilun, gendron yang kabelai. Jadi puncaknya dengki. Imam Ghazali memberikan solusi. Kalau seorang ingin menghilangkan penyakit hati dengan masyarakat, hilangkan dengki saja hilangkan. Kalau dengki dihilangkan, yang lain akan ikut sendiri. Maka takabur hanali, riya hanali, sum'ah hanali, ya, ikut sendiri dia. Tapi kalau kita menghilangkan salah satu saja takabur dah berada, lain nama dah. Kenapa? Intinya itu ku'eh kegop. Ya. Pakai bang ku'eh kegop. Lihat orang lain kamu tak ada hati. Lihat kalian gop. Makanya lu merumpuk enggaknya. Maka nyoka merumpuk nah saja lu dengar. Nya ku'eh kegop. Lu hanya lu merumpuk enggaknya. Bukannya merumpuk kamu tak ada hati. Kalau kita ingin uji, kita ini dengki enggak sama orang lain, coba kita datang ke rumah dia atau ketemu sama dia. Kalau kita ketemu sama dia, hati ini tenang saja, berarti kita tak dengki sama dia.
Tapi ketika kita melihat seseorang hati kamu takduknya berarti dia dengki. Bagaimana cara menghilangkan? Hilangkan dengki itu, hilangkan. Maka takabur, riya, sum'ah dan lain sebagainya akan ikut juga hilang bersama hilangnya penyakit hati tadi. Ya. Istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ya, coba dilanjutkan. Jadi menurut kehendak hati mereka saja. Setelah itu, coba. Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan. Ya, ya. Kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Ya, ini buktinya apa? Kalian milih-milih rasul. Sebahagian ada yang kalian dustakan. Siapa itu? Nabi Musa kalian dustakan, tidak percaya. Nabi Isa kalian tidak dustakan, kalian tidak percaya, kata Allah SWT. Kita mengambil versi Baitawi, Pak. Jadi Baitawi mengatakan cukup dengan menyebutkan Nabi Musa, mereka juga membangkang kepada Nabi lain. Cukup dengan menyebutkan Nabi Isa, mereka membangkang kepada yang lain. Wa minhum wa fariqan taqtulun. Ada kelompok yang kalian bunuh. Siapa yang kalian bunuh? Nabi Yahya dan Zakaria. Anak Yahya, Nabi Yahya itu kan dipotong lehernya. Dipotong lehernya oleh Yahudi. Nabi Zakaria itu badannya dipotong. Padahal Nabi Zakaria Bani Israel. Nabi Yahya Bani Israel, keturunan Bani Israel. Maknanya mereka Yahudi itu keturunannya sendiri dibunuh, apalagi orang lain. Maka biasa bagi mereka pembunuhan itu biasa. Medro ipoh hebatnya. Ya katanya kita apalagi mungkin pimpinan-pimpinannya sendiri akan dibunuh oleh mereka sendiri. Mereka tidak takut ya. Artinya nabinya sendiri pernah dia bunuh, apalagi pimpinannya. Pimpinan hana mau maka ipoh, maka pimpinan takut kepada mereka. Ini macam-macam ipoh lolo ipoh nih. Ya, lolo ipoh. Maka dia harus menjalankan sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Maka Nabi Yahya kenapa dipotong leher? Karena waktu itu ada Bani Israel ingin menikah dengan keponakannya sendiri. Dalam ajaran Taurat tidak boleh menikah dengan adik atau apa namanya itu. Diharamkan oleh Nabi Yahya. Rupanya raja bengeh, Bani Israel bengeh. Cok Nabi Yahya kau ada kuwi, potong leher dia. Saya ingin menikah dengan siapa yang saya inginkan. Tidak boleh mengharamkannya. Ayo kau ada kuwi. Ya, tidak menerima. Kemudian Nabi Zakaria begitu juga. Nabi Zakaria begitu juga. Kan dikejar-kejar oleh Bani Israel karena ada sesuatu hal yang tidak masuk akal Bani Israel, ajaran-ajarannya dan tidak mau, padahal itu semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk ke dalam pohon, ditarik oleh iblis jubahnya, sehingga iblis mengatakan, sudah saya bilang ke kalian, dia ini punya ilmu sihir, mengajarkan sihir macam-macam ke kalian, dia sumber sihir dari iblis dan setan. Sekarang kalau nggak percaya coba potong pohon ini, maka dia akan mati di pohon ini. Ketika itu datang pertolongan Allah. Allah mengatakan, wahai Zakaria, kamu mau nggak saya tolong? Ya, apa kata Nabi Zakaria? Tidak, ya Allah. Biarin mereka memotong saya. Sebagai bukti, saya ingin merasai bagaimana susahnya berdakwah. Itulah risikonya ya Allah. Anak buku ya baik kau ini. Ya, maka jangan kita pikir begini. Nabi Zakaria anak ditolong ya Allah. Apalagi kita anak ditolong, Pak? Tidak, bukan tidak ditolong. Allah sudah menolong Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengatakan tidak. Bah ini ya Allah, nggak apa-apa. Termasuk Nabi Yahya. Ketika kau tak ubah ya Allah, nggak apa-apa. Saya kan cuma berdakwah sebentar saja. Coba lihat Nabi yang lain. Ratusan tahun dia berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Saya baru 3 tahun berdakwah. Maka Nabi Isa kan 3 tahun berdakwah. Nabi Zakaria apa lagi? Nah, buku baikoh sebagai bukti saya itu susahnya berdakwah. Ya, kata Nabi Yahya, kata Nabi Zakaria. Saya rasa cukup sekian. Nampur. Ya. Nggak tahu kita lanjut. Berarti insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kenapa Bani Israel begitu keras seperti itu? Ada apa sebenarnya? Nanti akan kita jawab nih Pak. Ya. Nanti termasuk juga kita nisbahkan ada sebagian orang keras juga. Yaitu temayang wajib hanya temayang ci. Pokok. Nah ini itulah nanti pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luar dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.